Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan ya kajian kita dari risalah Adab Ad-Daris wal Mudaris. Dan kita masih di adab seorang murid. Kemarin disebutkan di pembahasan sebelumnya, hendaknya perhatian terhadap hafalan, yaitu dengan mengulang-ulangnya, kemudian berdiskusi dengan teman, dan senantiasa terus-terus seperti itu. Kemudian sekarang, apa yang harus kita hafalkan dari ilmu, ya? Maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wayam bagi ayyabda'a min durusihi, dan selayaknya dia memulai pelajarannya wa fil hifdzi, baik di dalam hafalan, wa tikror, pengulangan, wal mutala'ah, dan mentelaah, bil ahami fal aham, dengan sesuatu yang paling penting kemudian yang penting. Jadi kita memulai dalam belajar itu, baik sesuatu yang akan dihafalkan, atau yang akan diulang-ulang, atau yang akan ditelaah, itu sesuatu yang paling penting dulu. Ya, paling penting, kemudian yang penting. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena ilmu itu banyak dan usia kita singkat. Jadi ilmu itu banyak, usia kita singkat, dan penghalang-penghalang itu banyak. Ilmu itu banyak, usia singkat, dan penghalang-penghalang itu banyak. Penghalang yang menghalangi kita dapat ilmu. Makanya harus dahulukan yang penting, ya. Maka ada nasihat yang sangat indah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, kata beliau, innal ilma kathir. Ilmu itu banyak. Wal umra qasir, dan umur itu singkat. Fakhud minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Maka ambillah, pelajarilah ilmu itu dari apa-apa yang kau butuhkan dalam perkara agamamu. Wada' ma siwa, dan tinggalkanlah selainnya. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama kita. Ya. Di sini kita akan tahu mana yang penting, dan paling penting itu kalau kita terbimbing oleh seorang guru. Maka di sini pentingnya belajar itu ada guru, agar kita dibimbing, terarah. Mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian. Kalau kita belajar dengan cara sendiri, biasanya asal-asalan, tergantung kita moodnya saja. Moodnya lagi ini, belajar ini. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita ingin sukses dalam belajar, dahulukan yang paling penting. Ya. Dahulukan yang paling penting, kemudian selanjutnya. Nah, lantas apa yang paling penting itu? Maka dijelaskan di berikutnya, wa awwalu ma yubtada'u bihi hifdzul Qur'anil azizi fahuwa ahamul ulum.
Wa kana as-salafu la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman hafizal Qur'an. Nah, ini apa yang harus kita dahulukan dalam belajar. Ya. Maka dikatakan fa'awwalu ma yubtada'u bihi, maka hal yang pertama kali yang harus didahulukan adalah hifdzul Qur'anil azizi, menghafal Al-Qur'an. Fahuwa ahamul ulum, karena Al-Qur'an itu ilmu yang paling penting. Ya. Jadi ilmu yang harus didahulukan itu adalah menghafal Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an itu ilmu yang paling penting. Dan ini banyak nasihat dari para ulama terhadap hal itu. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata beliau, jami'ul ilmi fil Qur'an, lakin taqasar anhu afhamur rijal. Jami'ul ilmi fil Qur'ani, lakin taqasar anhu afhamur rijali. Seluruh ilmu itu terkumpul di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi pemahaman-pemahaman manusia menjadikan ilmu itu sedikit. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fatadabbaril Qur'an in rumta al-huda. Maka tadaburilah Al-Qur'an jika engkau menginginkan petunjuk. Fal ilmu tahta tadabburil Qur'an. Ilmu itu berada di bawah tadabbur Al-Qur'an. Jadi pertama kali yang harus dipelajari itu Al-Qur'an. Mulai dari cara membaca, kemudian menghafalnya dan memahaminya, juga mengamalkannya. Kemudian dijelaskan alasannya kenapa harus Al-Qur'an dulu, agar hal tersebut memudahkan seorang murid untuk berdalil. Agar memudahkan seorang murid untuk berdalil. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, awalul ilmi hifdzu kitabillah wa tafhimuhu wa kullu ma yu'inu ala fahmihi fawajibun talabihi ma'ah. Ilmu yang pertama kali adalah menghafal Al-Qur'an dan memahaminya. Dan semua ilmu yang bisa membantu untuk memahami Al-Qur'an itu wajib untuk dituntut. Ya. Itu yang wajib dituntut. Walaupun di dalam hal ini sebagian ulama melihat usia misalnya. Kalau ada orang yang usianya masih muda, ketika datang untuk meminta belajar, maka disarankan untuk menghafal Al-Qur'an dulu. Ada juga yang disarankan untuk memahami ilmu yang lainnya. Yang jelas, menghafal Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an itu hal yang paling penting. Hal yang paling penting. Dimulai dari tata cara membacanya, menghafalnya, memahaminya. Bahkan dulu di sebagian majelis para imam, kalau ada seseorang yang duduk di majelisnya, misalnya di majelis Al-Imam Al-Auza'i, ditanya, itu majelis ilmu hadis ya, ada seseorang, misalkan murid baru, ditanya, ya gulam qara'tal Qur'an, wahai anak, atau ya ditanya ya, apakah engkau sudah membaca Al-Qur'an, sudah hafal Al-Qur'an? Fa in qala na'am, dan kalau dia mengatakan iya, saya hafal Quran, maka dites dulu. Wa in qala la, dan jika dia berkatakan belum hafal, maka dinasihatkan idhab, kamu pergi lagi, ta'allam al-Quran qabla an tatlubal ilm. Pelajari dulu Al-Quran sebelum kau menuntut ilmu yang lain.
Nah, di sini dulu para ulama mendahulukan menghafal Al-Quran agar memudahkan untuk mendalil, ya. Agar memudahkan untuk mendalil. Maka di sini dikatakan wa kana salaf la yu'allimuna al-hadits wal fiqha illa liman hafizal Quran. Jadi dulu generasi salaf tidak mengajarkan ilmu yang lain seperti hadis dan fikih kecuali bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau sekarang repot ya. Orang belajarnya loncat-loncat. Padahal kalau kita belajar dari dasar, tentu akan terarah ilmu kita. Dan sebagaimana di pertemuan di awal-awal, ilmu itu ada yang wajib daruri, ya. Ada juga yang wajib bisa diwakili. Nah, itu kita prioritaskan mana yang kita mampu terlebih dahulu, ya. Mana yang kita mampu terlebih dahulu. Kemudian di sini dikatakan wa idza hafizahu, dan apabila dia sudah menghafal Quran, falyahzar minal ishtighali anhu, maka hati-hatilah dia sibuk darinya, bil hadithi wal fikhi wa ghairihima, dengan ilmu hadis atau fikih dan selain keduanya, ishtighalan yuaddi ila nisyani syai'im minhu aw ta'ridhihi lin nisyani. Jadi jangan sampai kesibukannya itu menghantarkan kepada melupakan Al-Quran atau yang menghantarkan terhadap lupa. Nah, di sini artinya bukan berarti seorang itu terus dengan Al-Quran nggak belajar ilmu yang lain, ya. Tapi hendaklah dia bisa mengatur waktunya. Ada waktu yang dia pakai untuk belajar Al-Quran, baik membacanya ataupun menghafalnya. Ada juga waktu yang dia pakai untuk belajar yang lainnya. Tapi ingat, perlu diatur waktunya. Perlu diatur waktunya, dan itu bisa. Itu bisa, tergantung kita bagaimana yang mengatur waktu itu. Di sini bukan berarti terus Quran, tapi ilmu yang lain dilewatkan. Enggak. Dibarengkan, bahkan dulu para ulama ketika mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran, mereka dimudahkan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Jadi ketika interaksinya kuat dengan Al-Quran, mereka dimudahkan terhadap ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi seorang itu penting untuk memperhatikan waktunya, mengatur waktunya. Ada waktu untuk menghafal Quran dan ada juga untuk ilmu-ilmu yang lain, ya. Wa ba'da hifdzil Quran, dan setelah menghafal Al-Quran, ya, walaupun di sini para ulama berbeda-beda, ya. Ada yang menyebutkan yang dihafal itu seluruhnya. Ada yang menyebutkan 100 ayat. Ada yang menyebutkan yang bisa dia baca di dalam sholatnya. Tapi ketika kita bisa maksimal, maka itulah yang ditempuh, ya. Di sini dikatakan setelah menghafal Al-Quran, maka dia yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran. Hendaklah dia menghafal dari setiap ilmu mukhtasaran, yang ringkas, ya. Wa yabda bil aham, dan dia memulai dengan yang paling penting. Wa min ahammiha, dan yang paling penting itu al-hadis wal usul wan nahwi tsummal baqi, kemudian yang seterusnya. Nah, setelah kita bisa menghafal Al-Quran, maka hafalkan ilmu-ilmu yang lain, tapi dari yang ringkas, ya. Nah, di antara cara belajar yang kurang tepat yaitu belajar belajar langsung ilmu-ilmu yang tebal, ya. Belajar langsung ilmu-ilmu yang tebal, yang panjang. Mestinya dia belajar dulu ilmu-ilmu yang ringkas. Yang ringkas itu seperti misalnya kalau sekarang matan-matan, ya.
itu akan mudah untuk kita menghafalnya dan nggak akan berat bagi kita. Ya. Akan lebih mudah untuk faham, tidak mudah bosan. Dan yang ringkas itu biasanya dibutuhkan oleh banyak orang. Ya. Dibutuhkan oleh banyak orang. Maka di sini dikatakan al-hadis misalnya. Hafalkan hadis dari yang ringkas, misalnya Al-Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, baru ke hadis-hadis yang lain. Kemudian usul, ya, usul fiqh, kemudian an-nahwu, ilmu nahwu, ya, seperti misalnya Al-Ajurumiyah dan selainnya, dan sesisa ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ini diantara ilmu yang penting kita pelajari. Jangan mengatakan, saya ibu rumah tangga, saya bukan pengajar, saya bukan guru, saya bukan dosen, dan sebagainya. Ya tetap semua orang itu butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu. Tsumma yashtagil, kemudian dia hendaklah sibuk bistishrahi mahfuzatihi, untuk mencari penjelasan terkait apa-apa yang dihafalkan. Nah, ini perlu guru. Ya. Jadi kalau menghafal, ya itu perlu guru juga. Walaupun menghafal itu bisa otodidak. Tapi yang terbaik itu ada gurunya, agar ada orang yang mendengarkan hafalan kita, ada yang membetulkan ketika salah. Ya. Juga kita cari yang bisa menjelaskan hafalan kita, mensyarah, misalkan hadis atau Quran. Gak cukup dihafal, tapi harus ada yang menjelaskan isinya. Nah itu kita cari. Makanya ilmu itu dihafal dulu, kemudian dipahami. Nah untuk dipahami itu, kita harus punya guru yang menjelaskan isi kandungannya. Wa ya'tamidu minasyuyukhi fi kulli fanin, dan kita bersandar, bertumpu atau merujuk kepada guru pada setiap ilmu. Ya. Akmalihim fi sifatis sabiqah, yang paling sempurna dari sifat-sifat yang telah lalu. Maksudnya pilih guru yang memang kompeten di bidang ilmu tersebut, di bidang ilmu yang kita pelajari tersebut, agar kita betul-betul bisa mendapatkan pemahaman yang bagus. Ya. Tidak sekedar asal guru, tapi harus yang memiliki kekhususan, spesialisnya apa, kepakarannya di bidang apa. Dengan seperti itu, maka insya Allah ilmu kita akan terarah dan akan tersusun rapi. Ya. Dan di sini disebutkan hendaklah dia memilih guru-guru yang paling bagus, ya, dari sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya, sifat-sifat terkait guru, mulai dari akhlaknya, ilmunya, ya, dan lain sebagainya. Wa kullama atqana mukhtasaran, dan ketika dia sudah atqana, menguasai mukhtasaran, ilmu-ilmu yang ringkas. Jadi sebelum kita belajar ilmu yang panjang lebar, kita ilmu yang ringkas dulu. Ya. Kata para ulama, betapa banyak orang yang di masa tua merasa asing dengan ilmu tertentu, padahal ilmu itu ilmu dasar. Karena dia ketika dulu tidak mempelajarinya. Padahal itu ilmu dasar, tapi dia merasa ilmu itu ilmu yang asing. Ya. Jadi ketika dia sudah menguasai ilmu-ilmu dasar, intaqala ila akbar min, hendaklah dia berpindah kepada yang lebih luas dari itu. Jadi ketika ilmu-ilmu dasar sudah dikuasai, baru berpindah kepada ilmu yang lebih luas. Ma'al mutala'ah al-mutqanah, disertai telaahan yang betul-betul, yang mantap. Wal ghayatid daimah al-muhkamah, dan tujuan yang terus-terus. Ya. Di sini pentingnya kita setelah belajar tadi yang dasar, kemudian berpindah kepada ilmu yang lebih luas. Setelah itu disertai dengan mutola'ah,
yang detail, yang teliti, jangan asal-asalan. Kemudian wa ta'liqu ma yarahu minan nafaisi wal gharaib. Kemudian dia wa ta'liq. Ta'liq itu memberikan catatan, merangkum, meringkas apa-apa yang dia lihat minan nafais, sesuatu yang berharga, wal gharaib, dan yang asing. Jadi ketika kita mempelajari ilmu, membaca atau ngaji, usahakan kita punya catatan. Catatan perkara-perkara yang penting, nggak mesti semuanya. Yang penting ada sesuatu yang kita catat. Ya. Kemudian wahillil mushkilat. Kemudian kita memecahkan kesulitan-kesulitan. Mimma yarahu fil mutala'ah aw yasma'uhu minal ustad. Yang dia lihat dari mutala'ah itu dan apa yang dia dengar dari ustadznya. Jadi kalau kita belajar pasti dapat kesulitan, sulit dipahami dan lain sebagainya. Maka yang sulit dipahami itu kita tanyakan kepada guru kita. Ini fungsinya punya guru. Karena kalau kita nggak punya guru, ketika menemukan kesulitan, ya susah gimana cara keluar, jalan keluarnya. Tapi kalau punya guru, kita bisa bertanya dari kesulitan-kesulitan itu. Ya. Kemudian wala yahtaqiranna faidata yaraha aw yasma'uha fi ayyi fannin kanat bal yubadir ila kitabatiha summa yuwadhibu ala mutala'ati ma katabahu wala yahtaqiranna faidatan, dan janganlah dia menyepelekan faidah yang dia lihat atau yang dia dengar pada ilmu apapun, tapi hendaklah dia segera mencatatnya. Atau kemudian summa yuwadhibu ala mutala'ati ma katabaha, atau dia kemudian dia tekun untuk memutalaah, mengamati, ya, memikirkan apa-apa yang dia tulis. Jadi kalau ada sebuah faidah itu sesuatu yang bermanfaat, walaupun itu sederhana, sepele, tulis. Ya, yang dia dengar dari cabang ilmu apapun, tulis. Ya, kemudian setelah itu perhatikan lagi tulisan tersebut, renungkan. Barangkali dari tulisan yang sederhana banyak dapat manfaat untuk kehidupan kita. Karena kita nggak tahu kan yang namanya hidayah dari manapun, dari mana dia berasal, ya. Dari mana dia berasal, barangkali dari hal-hal yang sederhana. Kemudian itu bisa merubah hidup kita. Jadi jangan disepelekan faidah yang didengar atau dilihat dari sebuah buku, segera dia tulis, ya. Kemudian perhatikan dan renungkan. Kemudian waliyat waliyatani bikulli durus, hendaklah dia perhatian setiap pelajaran, menaruh perhatian terhadap semua pelajaran, wa yu'alliqu 'alaiha ma'amkan, dan memberikan catatan semampunya. Fa in ajiza i'tana bilaham, dan jika dia tidak mampu, maka perhatikan yang paling penting. Jadi belajar apapun, ya, kalau kita memang belajar ilmu itu, maka perhatikanlah ilmu itu. Kemudian berikan catatan, ya, semampu kita. Nggak mesti banyak, semampu kita. Kalau kita nggak mampu, ya tulis yang paling penting dari catatan itu atau dari pelajaran itu. Wayam bagi ayyurshida rifqatahu wa ghairihim minat talabati ila mawatinil ishtighal wal faidah. Dan hendaklah dia ayyurshida, membimbing atau mengingatkan temannya dan selainnya dari para penuntut ilmu dari kesibukan-kesibukan dan faidah, ya. Wa yadhkuru lahum mastafadah,
dan mengingatkan kepada mereka apa-apa yang bermanfaat ala jihatin nasihah wal mudzakarah, dalam rangka memberikan nasihat dan saling mengingatkan. Jadi di sini pentingnya dalam belajar itu punya teman yang sesama cinta terhadap ilmu, ya, teman yang cinta terhadap ilmu, agar saling menasehati terhadap kebaikan. Jangan sibuk dengan hal yang lain, tapi sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah. Kadang teman itu ada yang mau bersama-sama, tapi dalam hal-hal tertentu. Makanya para ulama membagi teman itu ke dalam 3 bagian. Pertama ada teman ladzah. Teman ladzah itu teman yang dia itu maunya hanya berpoya-poya dalam perkara dunia. Jadi kalau berpoya-poya, main, kumpul, arisan, dan sebagainya, itu mau, semangat. Itu teman ladzah. Ada juga teman manfaah. Teman manfaah itu dia mau berteman dengan kita asal saling menguntungkan masalah dunia. Ya, menguntungkan masalah dunia. Ada juga teman fadlah, yang menginginkan keutamaan, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang ketiga yang kita cari. Banyak teman itu yang untuk poya-poya, kemudian juga untuk saling menguntungkan perkara dunia. Tapi yang kita cari, hendaklah teman yang sama-sama mau belajar, mau beramal, sibuk dengan hal yang bermanfaat, agar kita pun terbawa seperti itu. Karena yang menyuruh kita selektif dalam memilih teman, ya Nabi kita. Almar'u ma'adini khalili. Seseorang itu tergantung agama, tergantung karakter temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Gak masalah kita gak punya teman dalam hidup. Umpamanya ya, ibu-ibu nih misalnya. Teman itu hanya suami dan anaknya, gak masalah. Kita gak, misalkan orang-orang yang lain karena di lingkungan tertentu nggak bisa mengajak kepada kebaikan, hanya teman itu suami dan anak, nggak masalah, jangan bersedih. Daripada banyak teman tapi mengarah kepada hal-hal yang kurang baik. Biasanya orang itu kalau nggak punya teman, hidupnya sendiri, merasa sedih gitu ya. Padahal nggak masalah hidup tidak banyak teman, daripada banyak teman tapi nggak ada manfaat kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik, kita cukupkan dulu ya majelisnya. Insya Allah kita tersisa 1 kali majelis lagi atau 2 kali majelis lagi sampai kita selesaikan risalah ini. Tersisa tentang faidah dari yang sebelum disampaikan, kemudian adab yang harus dijaga oleh murid dan guru, dan penutup. Insya Allah kita bereskan 1 majelis lagi biidznillah ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Jazakumullahu khairan Ustaz untuk materi malam ini. Bagi umahat yang ada di Zoom, boleh bertanya langsung open mic ya. Silakan. Atau bisa lewat room chat, silakan. Baik, Ustaz, mungkin dirasa cukup untuk malam ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.